Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban. Selamat datang di channel ini. Ikhwani wa akhwati, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bertemu lagi untuk belajar bahasa Arab. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar untuk materi kelas 12 IPA, IPS, dan keagamaan. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah teks dengan judul Ibnu Sina Al-Filusuful Muslim. Ikhwani wa akhwati, marilah kita awali dengan membaca teksnya terlebih dahulu dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan membahas maknanya. Ibnu Sina Al-Filusuful Muslim. Ulida Ibnu Sina fi Madinati Bukhara sanata 370 Hijriyah. وكانت بخارى في ذلك الوقت ملتقى العلماء والأدباء كما كانت تضم عددا من المكتبات الكبيرة. وقد ساعد ذلك ابن سينا على الدراسة. وعين لابن سينا والده عددا من الأساتذة. وقد حفظ القرآن ودروس اللغة والأداب وهو دون العاشرة من عمره. Selanjutnya kita bahas untuk makna yang sudah kita baca tadi, yaitu Wulida Ibnu Sina fi Madinati Bukhara sanata 370 Hijriyah. Wulida itu maknanya adalah dilahirkan. Dia dalam bentuk fi'il yang majhul atau yang pasif. Bentuk aktifnya adalah walada, ini fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari'nya adalah yalidu. Walada yalidu, itu maknanya dah melahirkan. Dalam bahasa Arab ketika menyampaikan lahir tahun berapa itu pakai bentuk yang fi'il yang majhul atau yang pasif, yaitu wulida. Wulida Ibnu Sina, jadi Ibnu Sina itu dilahirkan fi Madinati Bukhara, di kota Bukhara. Madinah itu artinya adalah kota. Fi Madinati Bukhara. Sanah ini tahun 370 Hijriyah. Wa kanat Bukhara fi dzalikal waqti, dan Bukhara, kota Bukhara, fi dzalikal waqti, pada waktu itu, multaqal ulama wal udaba. Multaqa itu maknanya adalah tempat bertemu atau tempat berkumpul. Dari fi'il iltaqa yaltaqi, kemudian di sini membentuk kata multaqa, tempat bertemu atau tempat berkumpul. Dari al-ulama wal udaba. Ulama itu adalah ilmuwan. Kemudian udaba di sini maknanya adalah sastrawan. Kama kanat tadumu adadan minal maktabatil kabirah. Kama kanat, sebagaimana tadumu adadan minal maktabatil kabirah. Tadumu itu bisa bermakna kayak mencakup, melingkupi, seperti itu. Adadan ini bermakna sejumlah. Maktabat itu adalah perpustakaan. Al-kabirah maknanya adalah besar. Jadi makna kalimat ini adalah kalau dengan bahasa bebas, terjemahan bebas itu adalah demikian juga, bahwa di kota Bukhara tadi itu terdapat sejumlah maktabatil kabirah, perpustakaan yang besar. Wa qad sa'ada dzalika Ibnu Sina 'ala dirasah. Qad sa'ada, qad di sini maknanya adalah sungguh, karena qad kemudian diikuti dengan fi'il madhi. Qad ketika diikuti dengan fi'il madhi maka maknanya menjadi sungguh. Berbeda dengan
Qad ketika diikuti dengan fi'il mudhari' maknanya menjadi kadang-kadang. Di sa'ada ini adalah fi'il madhi dari kata sa'ada yusa'idu, maknanya adalah membantu. Di qad sa'ada dzalika, jadi hal itu membantu Ibnu Sina alat dirasah dalam belajar. Yang dimaksud dzalika di sini adalah tadi kota Bukhara itu adalah multaqa al-ulama wal udaba, atau tempat berkumpulnya para ulama atau para ilmuwan dan sastrawan, dan juga terdapat sejumlah perpustakaan atau maktabat al-kabirah, perpustakaan yang besar. Jadi hal itu yang membuat sa'ada atau membantu Ibnu Sina alat dirasah dalam belajar. Selanjutnya, wa'ayyana libni Sina walidu adatan minal asatidah. Ayyana di sini maknanya adalah menentukan. Ayyana itu fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari'nya yu'ayyin, ikut wazan fa'ala yufa'il. Ayyana yu'ayyinu. Ayyana menentukan. Libni Sina untuk Ibnu Sina. Fa'ilnya adalah atau subjeknya adalah walidu, walid. Jadi fa'il atau subjeknya itu bisa kita ketahui dari harokat akhirnya walidu, karena fa'il itu harus rofa, tanda utamanya adalah dhammah. Walidu, jadi bapaknya itu atau ayahnya Ibnu Sina itu sudah menentukan atau memilihkan li Ibni Sina untuk Ibnu Sina adatan minal asatidah, sejumlah guru-guru. Asatidah itu adalah guru-guru. Walid ini maknanya adalah ayah atau sinonim dari kata ab. Kemudian walidah ini sinonimnya adalah atau ibu. Kemudian waqad hafidhal Qur'an wa durusal lughah wal adab wa huwa dunal 'ashirah min umri. Waqad hafidha al-Qur'an. Qad seperti tadi sudah kita sampaikan, ketika diikuti dengan fi'il madhi maka maknanya adalah sungguh. Hafidha sendiri maknanya adalah hafal atau menghafal. Hafidha kemudian fi'il mudhari'nya yahfadhu. Hafidha yahfadhu. Jadi waqad hafidhal Qur'an. Jadi Ibnu Sina itu sudah hafal Al-Qur'an. Wa durusal lughah wal adab. Durus itu adalah pelajaran-pelajaran. Dia jamak dari kata darsun. Durusal lughah, al-lughah itu adalah bahasa, wal adab. Adab di sini maknanya adalah sastra. Jadi Ibnu Sina itu selain hafal Al-Qur'an juga pelajaran-pelajaran bahasa dan sastra. Wa huwa dunal 'ashirah, dan dia huwa di sini kembali atau merujuk ke Ibnu Sina, dunal 'ashirah. Ini belum berumur al-'ashirah. 'Ashirah itu 10 min umri, umurnya. Jadi Ibnu Sina itu sudah menghafal Al-Qur'an dan juga pelajaran-pelajaran bahasa dan sastra ketika Ibnu Sina itu belum berumur 10 tahun. Selanjutnya kita baca untuk teks berikutnya. Waqad bara'a Ibnu Sina fi ilmi at-tibbi wa huwa la yazalu saghiran. Fa'allafa kitaban fi at-tibbi ismuhu al-Qanun wa huwa fi 22 min umri. Wa kana hadzal kitab marji'an hamman fi at-tibbi wa turjima ala asyaratin min al-lughatil ajnabiyyah wa zalla yudrasu fi jami'atin Awruba hatta nihayatil qarni al-khamisa asyar. Wa qad bara'a Ibnu Sina. Qad bermakna sungguh karena diikuti oleh fi'il madhi. Kemudian bara'a, bara'a itu maknanya adalah ahli atau mahir. Bara'a kemudian fi'il mudhari'nya yabra'u, bara'a yabra'u.
Waqad bara'a Ibnu Sina, Ibnu Sina itu ahli atau mahir fi ilmi tibbi, di bidang ilmu tibbi. Tibbi itu adalah kedokteran. Wa huwa la yazalu saghiran, dan dia atau ilmu si Ibnu Sina itu la yazalu. La yazalu itu maknanya adalah masih. La yazalu saghiran, masih kecil. Fa'allafa kitaban fit tibbi ismuhu al-qanun. Allafa itu menulis. Allafa yu'allifu, dan ini dipakai untuk menulis buku. Allafa yu'allifu, menulis, konteksnya menulis buku. Kemudian penulis buku itu disebut dengan kata mu'allif. Fa'allafa kitaban, dan menulis buku, sebuah buku fit tibbi, dalam bidang kedokteran, ismuhu, namanya atau judulnya Al-Qanun. Di kitabnya atau bukunya itu berjudul Al-Qanun. Wa huwa fi tsaniyah wa 20 min umri, dan dia atau Ibnu Sina itu fi tsaniyah wa 20. Tsaniyah itu 2, 20 itu 20. Berarti tsaniyah wa 20 itu adalah 22 min umri, umurnya. Jadi Ibnu Sina menulis kitab yang berjudul Al-Qanun itu ketika berumur 22 tahun. Wa kana hadzal kitab, dan kitab ini atau kitab Al-Qanun itu marji'an hamman fit tibbi. Marji'an itu adalah rujukan. Marji'an itu rujukan, hamman. Hamman itu yang penting, atau kita bisa mengatakan marji'an hamman itu dengan rujukan utama. Fit tibbi, dalam bidang kedokteran. Wa turjima ala asyaratin minal lughatil ajnabiyah. Wa turjima, turjima itu maknanya adalah diterjemahkan. Dia bentuk pasif atau majhul. Kalau bentuk aktifnya atau bentuk maklumnya adalah tarjama. Tarjama yutarjimu. Di sini karena pasif atau majhul menjadi turjima. Turjima ala asyaratin minal lughat al-ajnabiyah. Diterjemahkan dalam asyarat, puluhan, minal lughat, lughat itu bahasa, al-ajnabiyah, asing atau bahasa asing. Jadi buku Al-Qanun tadi diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa asing. Wa zalla yudrasu fi jami'atin Eropa. Zalla itu adalah tetap atau tetap berlaku. Yudrasu di sini juga bentuk fi'il yang majhul dari kata yadrusu. Darosa yadrusu, kemudian fi'il madhi. Kalau di darosa itu kalau di majhul hal menjadi durisa. Yadrusu kalau di majhulahan atau dipasifkan itu menjadi yudrasu. Wa zalla yudrasu, dan tetap diajarkan fi jami'atin Eropa, atau tetap di yudrasu itu dipelajari. Yudrasu itu dipelajari fi jami'atin Eropa, di jami'ah itu adalah perguruan tinggi, di perguruan tinggi Eropa, hatta sampai dengan nihayatil qarni. Nihayah itu akhir. Al-qarni itu adalah abad. Jadi nihayatil qarni itu adalah di akhir abad. Al-khamis asyara. Al-khamis asyara, 15. Jadi buku Al-Qanun tadi tetap dipelajari di perguruan tinggi Eropa sampai dengan akhir abad ke-15. Kita baca teks selanjutnya. Wa Ibnu Sina huwa awwalut tabibin alladhi ista'mala at-tahdir fil jirahah wa lahu bukhusan fi qarhatil ma'idah wasyaratan wa maradis sukar wa sayrid dam.
tanaqqala Ibnu Sina baina katsirin minal biladil islamiyah. Selanjutnya kita bahas untuk maknanya. Wa Ibnu Sina, dan Ibnu Sina itu huwa awwalu tabibin, adalah awwalu tabibin, dokter yang pertama kali, alladzi ista'mala tahdir, alladzi bermakna yang, ista'mala itu maknanya adalah menggunakan, dia bentuknya fi'il madhi. Ista'mala fi'il mudhari'nya yasta'mil, ista'mala yasta'mil. Tahdir itu maknanya adalah pembiusan atau anestesi. Fil jirahah, dalam jirahah itu pembedahan. Jadi maknanya adalah Ibnu Sina itu adalah dokter yang pertama kali menggunakan anestesi atau menggunakan pembiusan dalam pembedahan atau dalam operasi. Walahu buhusun fi qarhatil ma'idah, dan dia memiliki buhusun, pembahasan, tentunya dalam bentuk karya tulis ini. Fi qarhatil ma'idah, qarhah itu kayak luka seperti itu. Al-ma'idah itu adalah perut, ma'idah itu perut atau lambung. Jadi qarhatil ma'idah itu adalah sakit perut atau sakit lambung. Wasyaratan itu kanker. Wa maradis sukar, dan sakit gula atau diabetes. Wa sairid dam, dan sairid dam itu peredaran darah. Dam itu darah. Tanaqqala Ibnu Sina, tanaqqala itu bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yatanaqqalu. Tanaqqala yatanaqqalu, maknanya adalah berpindah tempat. Tanaqqala Ibnu Sina itu berpindah tempat, baina katsirin minal biladil islamiyah, di antara banyak, kasir itu kan banyak, bilad itu adalah negara-negara al-islamiyah, negara-negara Islam. Jadi Ibnu Sina sering berpindah-pindah gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain di negara-negara Islam. Kita baca teks berikutnya. Kana Ibnu Sina idza wajaha mushkilah ilmiyah taraddada 'ala al-masjid wa shalla taliban min Allah ay yusahhila lahu al-mushkilah. Hakadha kana Ibnu Sina min al-ulama'i alladhina bara'u fi katsirin min al-ulumi wal funun. Kana Ibnu Sina, jadi Ibnu Sina itu idza wajaha, jika wajah itu menemui atau menghadapi, wajah yuwajih. Jadi Ibnu Sina jika menghadapi atau menemui muskilah ilmiah, permasalahan ilmiah, permasalahan dalam keilmuan, taraddada 'alal masjid. Taraddada 'alal masjid itu maknanya pergi ke masjid. Kalau secara bahasa letternya taraddada itu sering dimaknai dengan ragu-ragu atau bimbang. Taraddada ya taraddadu. Cuma di sini makna kalimat ini adalah taraddada 'alal masjid itu pergi ke masjid. Wa shalla, kemudian Ibnu Sina itu salat taliban minallah, meminta kepada Allah, an yusahhila lahu al-muskilah. Yusahhila dari kata sahala yusahilu, fi'il mudhari'. Yusahilu lahu, atau memudahkan untuknya, al-muskilah, permasalahan itu. Jadi beliau pergi ke masjid untuk sholat, minta kepada Allah agar masalah tersebut atau permasalahan tersebut dimudahkan oleh Allah. Hakadha kana Ibnu Sina, dan demikian itulah Ibnu Sina minal ulama, termasuk al-ulama, termasuk ilmuwan-ilmuwan, alladzina bara'u, yang bara'u,
yang ahli, yang mahir, fi katsirin, di banyak, minal ulum, di banyak bidang ilmu ya, wal funun, dan juga al funun. Funun itu adalah seni. Jadi Ibnu Sina itu termasuk ulama yang ahli di berbagai bidang ilmu dan juga kesenian. Kita baca teks selanjutnya. Wa qad balagha 'adadu mu'allafatihi hawalai mi'atan wa sittah wa sab'un kitaban wa buhusan. Fa kataba fil falsafah wal mantiq wal adab wal falak wat tabi'iyat wal kimia wal riyadiyat wal hayawan wan nabat wal mausiqi. Wa min ahammi muallafatihi kitabus syifa' wa huwa fi 18 mujalladan yadummu fusulan fil mantiq wat tabi'iyat. Waqad balagha. Balagha di sini artinya adalah sampai atau mencapai itu ya. Balagha. Adadu muallafati. Adadu itu jumlah muallafat. Muallafat itu adalah karya tulisnya atau bukunya. Muallafat. Jadi karya tulisnya atau bukunya jumlahnya itu mencapai, jadi jumlah bukunya mencapai hawalai. Hawalai itu sekitar atau kurang lebih 276. Mi'atan wasitah wasabun, 276. Kitaban wa buhusan, terdiri dari kitaban, buku-buku, wa buhusan, dan juga pembahasan. Fa kataba fil falsafah. Ibnu Sina itu kataba itu menulis, kataba yaktubu, menulis fil falsafah, dalam bidang al-falsafah. Falsafah itu filsafat, wal mantik itu logika, wal adab itu sastra, wal falak ilmu falak atau astronomi, wat tabi'iyat itu ilmu alam atau ilmu fisika, wal kimia atau ilmu kimia, wal riyadiyat matematika, wal hayawan atau terkait hewan-hewan, wan nabat tumbuhan-tumbuhan, wal mausiki dan juga al mausiki musik. Wa min ahammi muallafatihi, dan ahammi itu paling penting dan yang termasuk paling penting, muallafati bukunya atau kitabnya atau karyanya yang paling penting, kitab Asy-Syifa, namanya buku atau kitab Asy-Syifa yang judulnya Asy-Syifa. Wa huwa, dan buku ini, huwa ini merujuk kembali ke kitab Asy-Syifa, buku yang berjudul Asy-Syifa. Wa huwa, dan buku itu atau kitab Asy-Syifa itu fis 18, itu dalam samaniyah itu 18, kalau kita belas itu 18 mujalladan. Jadi wa huwa fi 18, dan buku itu terdiri atau berisi 18 jilid. Yadummu fusulan, mencakup atau meliputi fusulan, pasal-pasal, fil mantik dalam bidang logika, wat tabi'iyat dan juga ilmu alam atau ilmu fisika. Ikhwani wa akhwati, demikian materi yang kita pelajari pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.